Langit sore di desa Pandaian tampak muram, seolah tahu ada sesuatu yang akan berubah. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara daun yang bergesekan. Di tengah suasana itu, seorang pemuda bernama Bagas duduk termenung di depan rumahnya yang reot. Ia memandangi sawah kering yang dulunya menjadi sumber penghidupan keluarganya. Ayahnya meninggal 2 tahun lalu, dan ibunya kini terbaring sakit, tak mampu lagi bangkit dari pembaringan. "Kamu belum juga dapat kerja, Gas?" Suara itu datang dari dalam rumah. Ibunya, Bu Lastri, memanggil dengan suara lemah. Bagas masuk mendekati ibunya. "Belum, Bu." Tapi Bagas nggak akan nyerah. Bu Lastri menatap putranya dengan senyum tipis, senyum yang menahan sakit dan keputusasaan. "Ibu cuma pengen kamu hidup lebih baik. Tapi jangan pernah ambil jalan yang keliru ya, Nak." Bagas hanya mengangguk, meski hatinya berkecamuk. Ia telah mencoba segalanya, melamar kerja ke kota, menjual hasil kebun, bahkan sempat menjadi buruh harian. Tapi semuanya sia-sia. Hutang menumpuk, dan kini pengobatan ibunya pun terhenti karena tak ada biaya. Malam itu, Bagas duduk di warung kopi tua di ujung desa. Warung itu sering jadi tempat berkumpul para lelaki untuk melepas penat dan berbagi cerita. Salah satu dari mereka adalah Pak Roni, pria paruh baya yang dulu dikenal sebagai tukang bangunan, tapi tiba-tiba hidupnya berubah drastis jadi orang kaya. "Aku tahu pikiranmu, Gas," kata Pak Roni tiba-tiba. "Kamu anak baik. Tapi hidup baik kadang nggak cukup untuk bikin perut kenyang." Bagas terdiam. "Maksud Pak Roni?" Pak Roni menyeduh kopinya dengan pelan. "Kalau kamu benar-benar nekat, ada satu jalan, tapi kamu harus siap bayar harganya." Bagas menatap pria itu dengan penuh tanya. "Apa maksud Bapak?" Pak Roni mencondongkan tubuhnya bicara lirih. "Gunung Kemukus. Di sanalah orang-orang terakhir datang mencari penglaris kekayaan dan kekuasaan. Tapi setiap keinginan harus dibayar, dan tidak semua yang kembali dari sana tetap sama." Bagas menggigit bibirnya. "Itu pesugihan?" Pak Roni mengangguk pelan. "Kalau kamu memang sudah siap kehilangan sesuatu demi mendapatkan segalanya, maka datanglah ke sana. Tapi ingat, setiap janji yang kamu buat, harus kamu tepati. Kalau tidak, balasannya bisa lebih mengerikan dari kemiskinan." Malam semakin larut, Bagas pulang dengan kepala penuh kegelisahan. Di tengah jalan ia melewati rumah tua tak berpenghuni. Konon, rumah itu dulu milik seorang pemuda yang juga melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Ia kaya raya selama 3 tahun, sebelum suatu malam tubuhnya ditemukan menghitam. Penuh luka tak terlihat wujudnya, meski ketakutan pikiran Bagas tak bisa berhenti memikirkan Gunung Kemukus. Saat melihat ibunya terbatuk lemah di atas ranjang, hatinya seperti diremas. Ia tak mau melihat ibunya mati dalam sengsara, dan malam itu juga Bagas membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit mendung menyelimuti langit malam desa Pandaian. Petir menyambar jauh di barat, seolah mengiringi langkah Bagas yang melangkah meninggalkan rumah, membawa hanya sebotol air, sesajen dari daun pisang, dan selembar foto ibunya. Angin malam Jumat Kliwon menyusup tajam ke dalam tulangnya, namun tekadnya lebih dingin dari malam itu. Ia tak berpamitan. Ia tahu kalau ia bicara ibunya pasti akan melarang. Dan ia tak bisa menahan lagi. Sebuah suara di dalam hatinya telah memanggilnya ke Gunung Kemukus. Perjalanan ke gunung itu tidak mudah. Bagas harus menyusuri jalan setapak yang sunyi, menembus hutan, dan menyeberangi sungai kecil yang airnya berwarna kehitaman. Beberapa kali ia hampir putus asa, namun bayangan wajah ibunya yang sakit selalu membuatnya terus berjalan. Tepat tengah malam, ia sampai di pelataran Gunung Kemukus, tempat yang dikenal masyarakat sekitar sebagai lokasi keramat. Di sana berdiri sebuah batu besar yang disebut Batu Janji. Legenda mengatakan, siapapun yang bersumpah di hadapan batu itu akan terikat selamanya oleh ucapannya. Bagas duduk bersila di depan batu, menyalakan lilin kecil yang ia bawa. Ia menggigil, tapi bukan karena dingin. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa, seperti tatapan dari ratusan mata yang tersembunyi di balik pepohonan. "Sudah datang juga kau, anak muda?" Sebuah suara berat menggema dari arah semak-semak. Bagas menoleh dengan cepat dan dari balik kegelapan, muncul sosok pria berjubah hitam dengan wajah yang sebagian tertutup kain merah tua. Langkahnya ringan,
tapi setiap pijakannya membuat tanah bergetar. Kau tahu apa yang kau lakukan di sini? Tanya sosok itu berdiri tepat di depan Bagas. Aku yang ingin mengubah nasibku, jawab Bagas dengan suara gemetar. Ibuku sakit, aku butuh uang, aku siap melakukan apapun. Pria berjubah itu mendekat dan mengeluarkan sebuah kendi tanah liat kecil. Gunung ini bukan tempat berdoa, Bagas. Ini tempat menukar. Kau datang membawa niat, kau akan pulang membawa beban. Apa yang harus aku lakukan? Berikan sesuatu yang kau cintai, bukan uang, bukan harta, tapi yang benar-benar terikat pada jiwamu sebagai tumbal awal. Bagas menggenggam foto ibunya dengan tangan gemetar. Apa? Ini cukup? Sang penjaga gunung itu mengangguk perlahan. Tapi ingat, jika kau menginginkan lebih kau harus datang kembali. Dan setiap permintaan berikutnya menuntut tumbal yang lebih besar. Tanpa banyak kata, Bagas menaruh foto ibunya di atas batu dan menunduk. Pria itu menuangkan cairan hitam dari kendi ke dalam lubang kecil di tanah, lalu mulai melantunkan doa dalam bahasa kuno yang tak dimengerti Bagas. Angin berputar liar, dan daun-daun di sekitar mereka terangkat menari tanpa arah. Tiba-tiba, tanah di depan Bagas bergetar. Dari dalam lubang muncul seberkas asap berwarna merah darah. Asap itu melayang kemudian masuk ke dada Bagas. Ia tersentak, terbatuk keras, dan dunia di sekitarnya mulai berputar. Kau telah diikat oleh janji. Jangan pernah mengingkari atau kau akan kehilangan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Sebelum pingsan, Bagas sempat melihat mata merah menyala dari balik kegelapan hutan. Matanya terakhir kali menangkap wajah sang penjaga yang tersenyum. Senyum yang tak membawa damai, melainkan petaka. Keesokan harinya, Bagas terbangun di ranjang rumahnya. Tubuhnya lemas, tapi anehnya ia merasa ringan. Di luar, terdengar suara Ibu Lastri tertawa kecil, untuk pertama kalinya dalam bulan-bulan terakhir. Bagas, anakku, kamu sudah bangun? Lihat Bu, sudah bisa berdiri lagi, katanya sambil tersenyum dari ambang pintu. Bagas hanya bisa tertegun, tapi dalam hatinya suara itu kembali menggema. Tumbal pertamamu sudah diterima, tapi jalanmu baru saja dimulai. Sudah sebulan berlalu sejak malam Jumat Kliwon itu. Bagas tak pernah kembali ke Gunung Kemukus. Tapi sejak ia melakukan ritual di bawah batu janji, hidupnya berubah drastis dan aneh. Warung kecil yang semula sepi, kini ramai tak pernah surut. Padahal menu yang dijual masih sama, kopi, gorengan, dan mie rebus. Tapi orang-orang datang seperti tersihir, memuji rasa kopi yang beda, betah duduk berlama-lama. Bahkan, ada yang menawarkan Bagas modal usaha tanpa alasan jelas. Dan yang paling mengejutkan, Ibu Bagas pulih total. Tidak hanya sehat, ia bahkan tampak lebih segar dan kuat dari sebelum sakit. Namun di balik semua keberuntungan itu, sesuatu mulai terasa janggal. Suatu malam Bagas pulang dari warungnya yang kini sudah berubah jadi kafe kecil. Di depan rumah ia mendapati seekor burung gagak hitam bertengger di pagar bambu. Tatapan matanya tajam, seperti mengikuti setiap gerak Bagas. Begitu Bagas masuk, ia menemukan ibunya duduk menatap kosong ke arah dinding. Bu, ibu kenapa? Tanya Bagas pelan. Bu Lastri menoleh dan tersenyum. Tapi senyumnya dingin, senyum yang bukan miliknya. Bagas, ibu tadi mimpi. Ada orang berjubah hitam di dapur. Dia bilang, kamu belum datang lagi. Katanya waktunya sudah dekat. Jantung Bagas berdetak cepat. Ia belum pernah menceritakan apapun tentang Gunung Kemukus kepada ibunya. Keesokan harinya, Bagas mendapat undangan kerjasama dari seorang pebisnis besar dari kota. Ia dijanjikan proyek waralaba, hanya dengan syarat satu, hadir dalam pertemuan bisnis malam hari di hotel tua di pinggir kota. Tanpa banyak berpikir, Bagas menyetujui. Malam itu hujan turun deras, sesampainya di hotel suasana sudah mencekam. Hotel itu nyaris kosong. Di lobi, hanya ada resepsionis perempuan berwajah pucat yang memberi kunci tanpa berkata apa-apa. Bagas naik ke lantai 2, lalu masuk ke kamar 207, nomor kamar yang ditulis dalam undangan. Begitu pintu terbuka, ruangan itu gelap. Tapi ada seseorang duduk di kursi dekat jendela, membelakangi cahaya kilat. Selamat datang kembali, Bagas. Suara itu berat dan dalam. Suara yang dikenalnya. Pak Roni, tanya Bagas. Sosok itu berdiri perlahan. Bukan Pak Roni, tapi sang penjaga Gunung Kemukus. Dengan jubah hitam dan kain merah menutupi sebagian wajahnya. Kau kira kau bisa mendapatkan semua ini?
Tanpa membayar harga keduanya, Bagas mundur ketakutan. Aku sudah menyerahkan tumbal. Aku sudah memberi apa yang paling aku cintai. Penjaga itu mengangguk. Betul, tapi kau juga membuat janji, dan janji itu belum lunas. Tiba-tiba dinding kamar berguncang. Lampu-lampu berkedip, dan suara jeritan samar menggema dari balik tembok. Bayangan-bayangan hitam merayap dari lantai, bergerak seperti asap hidup yang hendak menyelimuti Bagas. Kau sudah diberi kekayaan, kesembuhan, keberuntungan. Tapi semua itu bukan hadiah, itu hutang. Penjaga itu mendekat. Matanya menyala merah menyala. Datanglah kembali ke Gunung Kemukus sebelum Jumat Kliwon berikutnya. Atau, semua yang kau miliki akan kembali bersama nyawamu. Bagas menjerit, dan tiba-tiba, ia terbangun. Ia berada di ranjang kamarnya. Napasnya terengah, keringat membanjiri tubuhnya. Tapi ia tahu, itu bukan mimpi. Karena tangannya menggenggam kunci kamar 207, dan dari luar rumah, suara burung gagak terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat, lebih nyaring. Hujan deras mengguyur desa Pandaian sejak pagi. Langit gelap seperti tak rela melepaskan sinar matahari. Di dalam rumah Bagas, suasana jauh lebih suram daripada di luar. Ibunya, Bu Lastri, duduk termenung di pojok ruang tamu. Matanya kosong seakan jiwanya sedang berada di tempat lain. Sudah 3 hari ia hampir tak bicara. Kadang melamun sambil menggumam doa, kadang menangis tanpa sebab, sementara itu Bagas tenggelam dalam kegelisahan. Kunci kamar 207 masih tersimpan di laci mejanya, dan setiap malam ia mendengar bisikan-bisikan dari arah dapur. Bisikan itu memanggil namanya, memerintahnya untuk kembali, untuk melunasi perjanjian. Dan kini Jumat Kliwon semakin dekat. Pagi itu Bagas didatangi oleh Darto, sahabat lamanya yang dulu sering membantunya mengurus warung. Tapi kali ini Darto datang dengan wajah tegang. Kes, gue tahu ini bakal terdengar gila, tapi semalam gue mimpiin lo, kata Darto cepat. Mimpi? Bagas mengenyit. Darto menelan ludah. Lo duduk di batu janji, tapi lo nggak sendiri. Ada banyak sosok hitam di sekeliling lo. Lo nangis, teriak-teriak minta tolong. Tapi dari mulut lo keluar darah, dan lo bilang, gua nggak mau tumbal keduanya. Bagas tercekat. Ia tak pernah cerita apapun ke Darto. Tapi mimpi itu terlalu akurat. Darto, kalau lo jadi gue dan satu-satunya cara nyelamatin hidup lo adalah dengan ngasih tumbal manusia, lo bakal gimana? Darto diam, matanya menatap dalam. Gue bakal kabur sejauh mungkin, Gas, tapi lo tahu, kadang beberapa janji nggak bisa ditinggalin begitu aja. Malam pun tiba. Bagas duduk sendiri di kamar. Cahaya lilin bergetar karena angin yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba, semua lampu mati serentak. Kemudian dari luar rumah terdengar suara ketukan bertalu-talu. Pelan tapi terus-menerus, Bagas membuka pintu dengan tangan gemetar. Tak ada siapa-siapa, hanya seekor kambing hitam berdiri di ambang pintu. Matanya merah, nafasnya berat. Tapi yang membuat Bagas nyaris jatuh pingsan, dari mulut kambing itu keluar suara manusia. Kau janji akan datang kembali, Bagas, engkau harus membawa satu jiwa, satu nyawa. Sebelum Jumat Kliwon berakhir. Jika tidak, maka ibu yang kau sembuhkan akan kami ambil kembali. Tapi tidak hanya tubuhnya, jiwanya juga. Kambing itu tiba-tiba menghilang. Hanya menyisakan bau anyir dan bercak darah di tanah. Bagas tak tidur malam itu. Ia duduk termenung di depan warung yang kini sudah jadi bangunan mewah. Tangannya menggenggam foto-foto pelanggan tetapnya. Ia mencoba mencari satu nama, satu wajah, yang bisa ia korbankan. Lalu pandangannya jatuh pada Darto. Sosok yang dulu selalu menolong tanpa pamrih, yang kini bekerja membantunya tanpa pernah menuntut apapun. Tidak, Bagas bergumam, bukan dia! Tapi suara di dalam kepalanya terus berbisik. Satu tumbal, atau semuanya akan hilang. Menjelang subuh, Bagas berdiri di pelataran Gunung Kemukus. Di belakangnya, tubuh Darto terbaring. Pingsan karena minuman yang telah ia campur obat tidur. Menjelang subuh, Bagas berdiri di pelataran Gunung Kemukus. Di belakangnya, tubuh Darto terbaring. Pingsan karena minuman yang telah ia campur obat tidur. Batu janji kembali berdiri di depannya. Sunyi, tapi hawa di sekelilingnya jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Bagas,
Suara berat itu muncul dari kegelapan. Sang penjaga jubah hitam mendekat, tersenyum. Kau membawa tumbal keduamu? Bagas menunduk. Ya tapi, bukan karena aku mau, tapi karena kalian paksa. Penjaga itu menyeringai. Janji adalah janji, dan darah adalah mata uang paling berharga. Bagas memandangi Darto yang masih tak sadar. Air matanya mengalir, tangannya gemetar. Tapi ketika ia menoleh, ia melihat bayangan ibunya di antara pepohonan. Wajah Bulastri tampak menderita, matanya memohon. Maaf toh, maafin gue. Dengan teriakan penuh luka, Bagas menusukkan belati kecil yang diberikan sang penjaga ke tanah, di samping tubuh Darto. Tanah bergetar, dan suara jeritan memekakan telinga menggema dari dalam bumi. Darah tak keluar dari tubuh Darto, tapi asap hitam menyembur melilit tubuhnya dan menarik sebagian dari jiwanya. Cukup untuk menunaikan tumbal. Darto akan hidup, tapi tidak akan pernah sama lagi. Bagas kembali ke rumah saat matahari baru muncul. Ibunya tersenyum menyiapkan sarapan seolah semua baik-baik saja. Tapi Bagas tahu, tumbal ketiga pasti akan datang. Dan kali ini mungkin ia sendiri yang harus dibayar. Desa Pandaian tak lagi sama. Orang-orang mulai berbisik soal kejadian-kejadian ganjil. Hewan ternak mendadak mati dengan mata terbuka dan tubuh membiru. Seorang warga ditemukan menggigil ketakutan di pinggir sawah, mengaku melihat bayangan besar bertanduk muncul dari dalam sumur tua. Dan di malam hari, jeritan samar terdengar dari arah hutan. Bagas menyaksikan semuanya dalam diam. Ia tahu, itu adalah efek dari tumbal kedua. Ia telah membuka gerbang, dan dari dalam gerbang itu, sesuatu mulai merangkak keluar. Darto belum sepenuhnya pulih. Ia masih hidup tapi lebih sering melamun dan bicara sendiri. Kadang ia tertawa, lalu tiba-tiba menangis dan menjerit. Dokter bilang itu gangguan jiwa karena trauma. Tapi Bagas tahu lebih dari itu. Lo tahu nggak Gas, ucap Darto lirih suatu malam di warung. Waktu lo bawa gue ke gunung itu gue lihat sesuatu. Sebelum gue pingsan, gue ngelihat bayangan lo. Tapi bukan lo. Matanya merah, senyumnya jahat banget. Dia bilang, Darto, sahabatmu sudah mati. Sekarang tinggal tubuhnya saja yang ada di dunia. Bagas hanya menunduk. Tangannya gemetar menggenggam gelas. Malam itu mimpi Bagas kembali dipenuhi kengerian. Ia berada di dalam lorong sempit. Dindingnya terbuat dari daging yang berdetak seperti jantung. Ia berjalan menyusuri lorong itu, sampai akhirnya tiba di sebuah ruangan gelap. Di tengahnya, sosok tinggi besar duduk di atas singgasana dari tulang belulang manusia. Sosok itu bertanduk, kulitnya legam seperti arang, matanya menyala merah menyala. Dari mulutnya menetes darah segar. Di sekelilingnya, jiwa-jiwa tumbal berteriak, terjebak dalam kesakitan abadi. Bagas! Suara makhluk itu bergema seperti ribuan suara sekaligus. Kau akan jadi lebih kaya, lebih berkuasa. Tapi tumbal ketiga harus lebih besar. Kau tak bisa mengelak, karena kali ini kami menuntut darah yang kau warisi. Bagas terbangun dengan jeritan. Di luar jendela burung gagak menatapnya dari atap rumah. Di mulutnya, sehelai rambut putih, rambut ibunya. Keesokan harinya Bulastri jatuh pingsan saat menjemur pakaian. Dokter bingung. Tak ada gejala medis, tapi tubuhnya semakin melemah, seolah disedot perlahan oleh kekuatan tak kasat mata. Lo harus ke Gunung Kemukus lagi, ujar Darto tiba-tiba, yang malam itu datang ke rumah Bagas. Lo harus selesain ini semua, kalau enggak, bukan cuma nyokap lo, desa ini bisa hancur. Bagas menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Gue takut toh, gue takut bayangan itu. Itu bukan cuma mimpi, gue takut, gue yang bakal jadi tumbal terakhir. Darto mengangguk. Mungkin emang itu takdir lo. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Bagas berdiri sendirian di bawah batu janji. Langit gelap pekat, bahkan bintang pun tak berani menampakkan diri. Tanah di sekitarnya basah dan berbau amis, seperti darah tua yang membusuk. Dari balik kabut, sang penjaga jubah hitam muncul kembali. Bagas, tumbal ketiga sudah dipilih. Kau tahu siapa dia bukan? Bagas menahan napas, matanya berkaca-kaca. Ibu saya. Penjaga itu tersenyum tipis. Bukan. Bagas menoleh. Lalu siapa? Penjaga itu mengangkat tangan, dan dari dalam tanah, muncul bayangan yang menyerupai dirinya sendiri. Tapi sosok itu lebih tinggi. Matanya merah, kulitnya menghitam, dan senyumnya penuh kebencian. Kau,
Ucap sang penjaga. Dirimu sendiri adalah tumbal ketiga, karena kau telah menjadi iblis bagi orang-orang yang kau cintai. Sosok bayangan Bagas melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah retak dan daun-daun mengering. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Bagas. Kau tak bisa kabur dari janji yang sudah ditulis dengan darah. Tanpa bisa bergerak, Bagas jatuh tersungkur. Dari dalam dadanya terasa ada sesuatu yang ditarik keluar. Bukan nyawanya, tapi nuraninya. Jeritan terdengar dari mulutnya, tapi tak ada suara keluar. Sang penjaga menatapnya puas. Ini belum akhir, masih ada satu lagi. Dalam keadaan setengah sadar, Bagas melihat Darto berdiri di kejauhan, menatap dengan mata sayu, dan air mata menetes. "Gua maafin lo, Gas." Ucapnya pelan, gelap pun menyelimuti.